pendidik. Saya Nanda Ayunda Ayu Ika Putri Oktaviana dan ini Bu Puspa Kemasangan. Selamat datang di podcast Pendidikan Karakter. Sebelum mulai ke topik, saya akan menanyakan pengalaman Bu Puspa sebagai pendidik sampai detik ini. Mungkin kebetulan untuk pengalaman saya menjadi seorang pendidik ini baru saya mulai di tahun 2024 karena kebetulan saya adalah lulusan waktu pandemi tahun 2022. Kemudian saya break setahun karena dulu masih masa pandemi, kemudian ada panggilan untuk PPG Prajabatan. Jadi saya baru memulai karir untuk menjadi seorang pendidik setelah saya lulus kuliah dari PPG. Untuk ngomong soal pendidikan karakter anak SD nih, menurut Ibu penting nggak sih? Ya, kalau menurut saya untuk pendidikan karakter di sekolah dasar tentunya sangat penting ya. Kenapa? Karena masa-masa usia anak sekolah dasar itu adalah masa keemasan di mana golden age di sini anak-anak itu perlu sangat ditanamkan karakter-karakter yang positif agar karakter mereka itu terbentuk sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Terus bagaimana cara Ibu menanamkan karakter itu pada anak-anak peserta didik? Ya, untuk menanamkan karakter-karakter tersebut tentunya saya sebagai guru yang pertama yang harus dilakukan memberikan teladan kepada peserta didik tentunya dengan modeling. Kenapa? Karena anak-anak itu kan biasanya lebih suka mengamati dan juga meniru. Makanya ketika saya menjadi seorang pendidik tentunya dengan menjadi modeling untuk mereka, kemudian melakukan pembiasaan baik itu di dalam kelas maupun di lingkungan sekitar sekolah, kemudian dengan mengintegrasikannya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah seperti itu. Kalau untuk anak yang agak susah nih Bu untuk menerapkan karakter yang baik itu gimana sebagai pendidik? Ya. Untuk ini tantangannya ya ketika pendidikan karakter itu susah diterapkan untuk peserta didik yang agak susah gitu ya. Tentunya yang pertama kita dengan membuat kesepakatan dengan peserta didik tersebut. Biasanya anak-anak seperti itu mereka sebenarnya sudah paham apa yang mereka harus lakukan, baiknya seperti apa. Tapi terkadang ada pembelaan diri mungkin karena mereka di rumah kurang diperhatikan orang tua seperti itu. Jadi di sekolah kadang mereka karakternya masih kurang seperti itu. Nah, itu dengan kesepakatan bersama dengan peserta didik tersebut agar timbulnya kesadaran bahwa pentingnya kita mempunyai karakter yang baik seperti itu. Kan teknologi zaman sekarang tuh udah semakin maju dan anak-anak SD pun udah pegang gadget ya. Nah, itu lebih banyak membawa dampak positifnya atau sebaliknya? Kalau menurut saya untuk penggunaan gadget untuk zaman sekarang terkhususnya buat anak SD ya, usia SD itu banyak dampak negatifnya kalau menurut saya. Kenapa? Sebenarnya sisi positifnya juga ada.
Contohnya seperti kemudahan mengakses informasi, anak-anak juga lebih kreatif, mereka wawasannya lebih luas seperti itu. Tapi dampak negatifnya itu sangat banyak menurut saya, dari faktor dari segi kesehatan, kemudian dari segi sosial, kemudian juga kognitifnya gitu. Nah, di sini tentunya berkaitan juga dengan berapa lama mereka mengakses gadget, kemudian konten-konten yang mereka konsumsi seperti itu. Terus bagaimana cara mengembangkan pendidikan karakter anak itu dan pendidikan akademik? Untuk menyeimbangkan pendidikan karakter dan juga akademik peserta didik, tentunya tadi dengan modeling, kemudian mengintegrasikannya dengan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah dan juga kegiatan-kegiatan di sekolah. Terus bagaimana kerjasama orang tua dan pihak sekolah dalam pembentukan karakter anak-anak ini? Ya, peran sekolah dan juga orang tua ya, kerjasamanya itu dengan adanya komunikasi, membangun komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan juga dengan orang tua. Bagaimana karakter peserta didik di sekolah, bagaimana karakter peserta didik di rumah, seperti itu. Kemudian kita juga melakukan kerjasama di mana menyamakan persepsi terkait nilai-nilai yang sebaiknya tumbuh di peserta didik gitu. Di sekolah harusnya bagaimana, di rumah seperti apa. Jadi biar ada persamaan persepsi terkait karakter yang bisa dipupuk baik di sekolah dan juga di rumah. Terus tantangannya apa, Bu? Yang paling susah gitu dalam membentuk karakter ini? Ya, tentunya tantangannya ini berkaitan dengan kemajuan teknologi ya zaman sekarang juga, karena peserta didik itu kan mudah mengkonsumsi konten-konten seperti itu. Jadi tantangan menurut saya itu yang paling sangat sangat berat itu berkaitan dengan gadget. Kalau mereka udah kenal dengan gadget, itu yang menurut saya lebih susah sekali untuk menanamkan nilai karakter. Yang terakhir itu apa pesan untuk calon pendidik di masa depan supaya bisa menjadi pendidik yang baik dalam membentuk karakter anak-anak? Ya, pesan saya untuk calon pendidik ya, calon guru, terkhususnya untuk guru SD ya, ini menjadi seorang guru itu adalah pekerjaan yang mulia seperti itu, dimana kalian akan ditiru oleh para peserta didik ya, entah itu dari segi kalian berperilaku, entah itu segi kalian dari berpikir seperti itu. Jadi saran saya atau pesan saya untuk para calon pendidik itu jadikan nilai-nilai karakter Pancasila yang positif itu dalam diri kalian agar kalian bisa menjadi contoh yang baik untuk peserta didik. Makasih ya Bu untuk waktunya. Iya.